1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome to worship from home. Akhirnya kita bertemu lagi sore hari ini, dan pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya di tempat ini, come on. And we say, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Semuanya, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Dengan satu hati katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum
ajar kami berdiam Tuhan. Kami mau mengikutimu Tuhan. Oh, we worship you right now Jesus. We come to you Lord. Mari kita buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ingin datang kepadamu Tuhan, membawa segala persembahan kami. Kami ingin mengikutimu Tuhan, dengan apapun jalan telah kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami persembahan di hidup Tuhan, agar kami siap melayani-Mu, agar kami siap menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. And we will say, here I am, drawing close to your heart. All I am, made perfect in your blood. Was never seems enough compared to what you've done for me. Can I rest in your love forever, Lord? I pray. We sing, all I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice, as a living sacrifice. As a living sacrifice, oh, Jesus. Here I am, here I am, drawing close to your heart. All I am, made perfect in your blood. And we say, was never seems enough compared to what you've done for me. Can I rest in your love forever, Lord? I pray. All I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice. Oh, all I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice, as a living sacrifice, as a living sacrifice. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih? Saya berdoa damai dan sukacita Natal yang sebentar lagi akan tiba bisa memberikan inspirasi bagi setiap saudara yang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja untuk nggak menyimpan berkat sendiri, tapi mau jadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu teman-teman kita yang mungkin sedang ada dalam pergumulan. Dan bagi setiap saudara yang sedang berada dalam pergumulan, semoga kebenaran firman Tuhan dan hadiratnya akan memberikan saudara pengharapan dan kekuatan untuk terus berjalan melekat pada pokok anggur kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita sebagai seorang pribadi yang lebih dari pemenang. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, "Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name." Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28. "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul White Christmas, di mana selama 1 bulan ini kita akan izinkan Tuhan berperkara pada hati dan pikiran kita yang mungkin kondisinya sekarang sedang merah, berdarah-darah karena luka akibat trauma atau disalahi orang di masa lalu. Minggu lalu kita udah belajar bagaimana pengampunan menjadi sebuah kunci dari pemulihan yang Tuhan mau sediakan bagi saudara dan saya. Kita bisa melihat hal-hal yang biasa membuat kita sulit mengampuni dan bagaimana menghadapinya. Dan langkah pertama yang simple, yaitu mulai berdoa untuk luka-luka kita dan untuk orang yang melukai kita. Saya berharap setiap dari saudara yang menyaksikan Worship from Home minggu lalu mengerjakan PR-nya ya. Saya jarang-jarang atau bahkan kayaknya nggak pernah kasih PR setelah sermon. Tapi saya minta minggu lalu bagi setiap dari saudara yang ngerasa dari firman minggu lalu itu Tuhan minta saudara untuk melepaskan pengampunan yang selama ini saudara tahan. Supaya berdoa secara khusus setiap hari sampai hari ini. Untuk luka-luka saudara, untuk orang yang mungkin sudah melukai saudara. Tapi mungkin ada yang bertanya, masa berdoa aja? Cuman berdoa kan nggak cukup. Hati-hati dengan kata cuman. Karena doa yang benar itu kan dengan iman. Dan kita tahu iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kalau kita berdoa dengan benar, harusnya perbuatan kita setelah kita keluar dari ruang doa itu mencerminkan apa yang kita doakan. Makanya kemarin saya bilang doa dulu, dimulai dari doa dulu. Lah kalau ngelihat muka orangnya aja udah kesel, kita belum bisa ngapa-ngapain, kita awali dengan doa. Tapi lewat firman hari ini, nah kelanjutannya itu seperti apa? Firman ini dipakai juga di firman minggu lalu, tapi ini versi lebih detailnya di Injil Lukas. Di sini Tuhan bilang, bukan hanya berdoa, ada tindak lanjutnya, yaitu mintalah berkat. Kita awali dengan tidak mengeluarkan kata-kata negatif lagi ketika membicarakan orang yang melukai kita. Lalu kasihilah, berbuatlah kebaikan. Artinya Tuhan akan kasih kesempatan pada kita untuk tanda kutipnya menimpakan bara, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sulit kan melakukan hal seperti ini, bahkan terlihat mustahil. Bagi saya dulu pun terasa mustahil. Tapi hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan dengan sempurna apa yang Dia ajarkan melalui ayat ini. Melalui kehidupannya, kita akan belajar memandang setiap permasalahan dan orang yang melukai kita dari kacamata Tuhan Yesus. Dan ingat, pengampunan itu adalah untuk kebaikan kita. Karena Tuhan punya masa depan yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan.
Anda siap untuk menerima masa depan baru yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda? Mari kita buka hati kita pada kebenaran firman hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tentu tahu Tuhan kita itu seorang pribadi yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari beliau, tapi salah satu hal yang paling bikin saya impress itu ketika dia menjalani kehidupannya sebagai manusia, Tuhan Yesus itu apa yang dia katakan benar-benar dia lakukan dengan sempurna. Termasuk dalam masalah mengampuni. Ayat yang tadi kita pakai di pembukaan, dia praktekkan bahkan di momen di mana dia itu lagi disiksa, dipaku di kayu salib. Dia berdoa bagi orang yang menyiksa dan memaku dia di kayu salib. Dan tahukah saudara bahwa kita semua yang sudah mengenal dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipanggil untuk hidup seperti Tuhan Yesus jalani kehidupan loh. 1 Yohanes 2 ayat 6, mari kita baca bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita dipanggil untuk menjalani hidup ini seperti Yesus. Bukan hanya di saat-saat bahagia, bukan hanya di masa mungkin ada season Natal dalam kehidupan kita, ketika ada sesuatu yang baru lahir, kita terima kerjaan baru, bisnis baru, pasangan baru, atau punya anak, seasonnya seperti Natal. Atau ketika Minggu Paskah, ketika kita bangkit dari keterpurukan finansial, berhasil melunasi utang, memperbaiki relasi. Di saat-saat yang indah seperti itu, ya sedikit lebih mudah meresponi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita seperti Tuhan Yesus. Tapi kita juga dipanggil untuk meresponi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita seperti Tuhan Yesus juga di masa-masa tanda kutip Jumat Agung. Ketika kita harus memikul atau bahkan terpaku di kayu salib. Kita dipanggil untuk bisa meresponi itu semua sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau orang dikasih tahu seperti ini, seperti saya dulu di awal pertobatan, saya bilang, ya mustahil lah, itu kan Tuhan. Sedangkan kita ini manusia biasa. Manusia normal. Kenapa saya pakai penekanan? Karena makna kata biasa dan normal ini, di sebagian besar pikiran manusia di bumi, yang normal itu ya wajar kalau kita sedih, kecewa, marah, lalu kita berdosa. Itu tuh dianggapnya normal. Ya wajar kita memendam dendam. Wajar sekali-kali berkompromi terhadap godaan dosa. Yang kayak gitu dunia ajarin itu adalah sesuatu yang normal, yang manusiawi. Tapi sebenarnya yang berhak bilang sesuatu itu normal, berfungsi dengan benar itu siapa sih? Jelas penciptanya dong. Dan pencipta kita, Tuhan, Allah Bapa kita, punya standar normal yang berbeda. Karena kitab suci mencatat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau manusia yang nggak jatuh dalam dosa, hidupnya sama seperti gambar dan rupa Allah, ya seperti siapa? Ya seperti Tuhan Yesus. Untuk itulah Tuhan turun ke dunia. Itulah salah satu makna Natal yang mungkin kadang kita lupakan. Kalau yang namanya keselamatan ya penting ya. Tapi kalau hanya setelah kita meninggal ini kita kembali ke surga, ya kenapa harus ada Natal ya? Cukup Paskah aja kan? Cukup Jumat Agung aja. Tuhan langsung turun ke dunia, umurnya udah 33 tahun, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Selesai kan? Tapi kenapa ada Natal? Kenapa Tuhan memilih untuk lahir dulu sebagai seorang bayi di palungan dalam keluarga sederhana? Kenapa dia mau menjalani kehidupan dulu 30 tahun loh sebagai manusia biasa, tumbuh, sekolah, main sama teman-temannya. Lalu 3 tahun terakhir hidupnya dia izinkan didokumentasikan dengan detail. Bukan hanya di 1 kitab sampai ada 4 kitab Injil. Kenapa Tuhan melakukan itu semua? Karena Tuhan mau menunjukkan normal yang benar itu seperti apa. Jadi Christmas, Natal itu sebenarnya adalah suatu cerita di mana Tuhan Yesus datang membawa new normal. Karena dia mau menunjukkan manusia itu yang benar hidupnya itu seperti apa. Dan dia juga mau menunjukkan bahwa dia itu mengalami apa yang kita alami. Dia mengalami tumbuh sebagai seorang anak biasa. Kenapa Tuhan memilih lahir di keluarga sederhana? Karena kalau dia lahirnya di keluarga kerajaan, keluarga kaya, orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin gak berkecukupan, mungkin gak ngerasa aman untuk curhat, untuk dekat sama dia. Tuhan Yesus mau merangkul semua orang,
Makanya dia memilih untuk dilahirkan di keluarga yang sederhana. Bahkan dia juga mengizinkan dalam story hidupnya, kan dia Tuhan, dia yang rancang sendiri. Dia mengizinkan dirinya dikhianati oleh Yudas. Tuhan tahu harusnya dikhianati loh. Disangkal oleh Petrus. Di-abuse, dibully, bahkan mungkin gak ada dari kita yang pernah merasakan abuse seperti yang Tuhan Yesus rasakan menjelang kematiannya. Dia juga mengizinkan dalam story hidupnya, dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dinyinyirin oleh netizen para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Tuhan izinkan semua itu terjadi di dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa dia tuh ngerti rasanya jadi manusia. Makanya ada Natal dulu. Dan ini dicatat di kitab Ibrani pasal kedua, ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara Tuhan? Saudara dan saya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan izinkan semua peristiwa gak enak terjadi dalam hidupnya ketika dia menjadi manusia untuk memberikan kita teladan. Bagaimana seharusnya seorang manusia yang normal, tapi di mata pencipta kita, meresponi itu semua. Karena yang normalnya Tuhan itu new normal, yang sama dengan bagaimana responnya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana respon manusia pada umumnya yang normal menurut dunia ketika menghadapi suatu peristiwa traumatis, ketika disalahi orang, ketika mengalami luka, itu dicatat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Di zaman Raja Salomo, kota yang kuat itu bicara kota yang ada di gunung tinggi, di dalamnya ada mata air sendiri, dikelilingi tembok besar. Jadi susah untuk ditaklukkan, susah kalau orang nggak dapat izin dari penguasa kota untuk masuk, susah untuk masuk. Kota Yerusalem itu butuh 9 tahun loh, Raja Babilonia yang kekuatan militernya luar biasa aja butuh 9 tahun sampai bisa menjatuhkan kota Yerusalem. Tapi manusia yang mengalami luka, di sini dibilang lebih sulit dihampiri daripada sebuah kota yang kuat. Maksudnya apa? Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo yang menulis kitab Amsal bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, respon yang terjadi ketika kita mengalami luka atau disalahi orang lain itu seolah-olah kita tuh membangun tembok, membangun penghalang, mekanisme pertahanan untuk melindungi diri kita supaya nggak terluka lagi atau supaya kita nggak inget sama luka kita. Caranya gimana? Banyak, tapi saya akan ambil contoh dari pengalaman pribadi saya. Dulu saya ini orangnya tuh selalu pengen jadi pusat perhatian. Cari perhatian sana-sini. Karena ada luka. Dari masa kecil saya ketika keluarga saya belum kenal Tuhan Yesus. Jadi ketika saya dapat perhatian, ketika saya dikagumi orang, itu jadi seperti obat bius yang membantu saya lupa. Yang bisa mengalihkan pikiran saya dari emosi-emosi yang gak mau saya rasakan, gak mau saya ingat-ingat. Atau ketika saya suka sama cewek ya, ini belum jadian loh, masih suka aja, itu saya benar-benar jadi tanda kutipnya istilah ngetrennya sekarang bucin. Apapun akan saya lakukan untuk wanita itu. Tapi karena saya sudah melakukan segalanya, memberikan segalanya, saya pun menuntut wanita itu untuk memberikan segalanya sama saya. Sehingga akhirnya, dulu gonta-ganti pacar sebagian besar ya karena saya terluka, attract-nya orang yang terluka juga. Hubungan saya nggak ada yang beres, gonta-ganti pacar. Pernah juga ada beberapa yang sebenarnya wanita baik-baik yang nggak bertahan lama. Tuhan selamatkan anak perempuannya itu karena anak laki-lakinya yang ini belum siap untuk berelasi secara serius. Atau bahkan ketika sudah melayani, saya masih bawa luka waktu itu. Ketika orang yang melayani, yang tahu firman, ada pengalaman pelayanan itu masih bawa luka, akhirnya kita menggunakan pengalaman kita, pengalaman iman, pengalaman pelayanan kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan untuk ngomentarin atau bahkan menghakimi orang lain. Jadi dulu di mata saya itu orang mau kayak gimana pun selalu ada salahnya. Karena ketika saya pinpoint, ketika saya nunjukin kesalahan orang, itu membuat diri saya itu seolah-olah merasa lebih baik. Saya itu jadi obat bius sementara
untuk melarikan diri dari luka-luka saya. Untuk sementara itu sih berfungsi dengan baik. Tapi sayangnya ketika kita membuat barrier, ketika kita membentengi hati kita, kita pun menghalangi loh sebenarnya berkat yang Tuhan mau sediakan. Kita menghalangi diri kita dari relasi-relasi yang mungkin sebenarnya Tuhan mau berikan. Dulu saya ditipu sama teman saya. Bukan hanya uang saya diambil, tapi juga saya dibebanin utang atas nama dia. Dia ngutang atas nama saya, lalu dia kabur, saya yang dikejar-kejar orang. Saya nutup diri, saya nggak mau lagi yang namanya bisnis atau terima opportunity kerja apapun dari orang yang saya kenal. Tapi ketika saya mulai mau meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidup saya dengan cara yang berbeda, luar biasa loh Tuhan. Kerjaan saya sekarang ini, ya saya awalnya dapatnya dari teman saya. Tadinya saya udah males, teman lama, udah lama nggak ketemu, ngajak ketemu, ya udah. Ternyata dia hanya ingin bersilaturahmi, ngobrol, saya cerita, lalu dia kenalin saya sama salah seorang teman headhunternya. Dan teman headhunternya ini kliennya tuh lagi cari karyawan yang profilnya cocok dengan saya, sehingga saya bisa duduk di jabatan saya yang saya pegang sekarang di kantor. Begitu juga hubungan saya dengan istri saya. Kita sama-sama udah kenal Tuhan, tapi waktu awal pacaran masih sama-sama bawa luka. Masih sedikit kadang-kadang kelupaan bucin-bucin mode on gitu. Jadi kayak drama Korea. Tapi bersyukur ada di komunitas, punya mentor rohani. Kita sempat putus dulu, memulihkan diri. Dan akhirnya kita bisa sama-sama utuh dulu dalam Tuhan. Bukan lagi jadi bucin, tapi jadi anak Tuhan. Anak Tuhan ketemu anak Tuhan, akhirnya berlanjut ke pernikahan. Banyak berkat-berkat dan koneksi-koneksi yang mau Tuhan sediakan, yang gak akan bisa kita dapatkan kalau kita terus bawa kepahitan dan mengizinkan kepahitan kita menyetir setiap respon kita terhadap masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika Tuhan minta kita mengampuni, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri loh. Tapi gimana caranya supaya kita tuh bisa merespon dengan cara yang berbeda? Gimana caranya supaya kita nggak lagi berkata-kata negatif, kita bisa memintakan berkat, bahkan melakukan tindakan kasih pada orang yang sudah menyakiti kita? Ya kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih untuk melihat orang yang melukai, menyalahi dia dengan cara yang berbeda dengan yang diajarkan dunia. Kita bisa lihat itu di kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini adalah doa Yesus bagi serdadu-serdadu Romawi yang menyiksa dia dan orang-orang Yahudi yang memfitnah dia. Yesus bisa melihat di balik tindakan-tindakan salah orang ini, di balik itu sebenarnya ada orang yang terluka. Orang yang melukai kita, somewhere di masa lalu mereka pun mengalami luka yang sama loh. Itulah yang Roh Kudus selalu ingatkan sama saya tiap kali saya berdoa, supaya saya bisa mengolah emosi saya dengan benar terhadap mama papa saya yang dulu sempat melakukan kesalahan ketika belum kenal sama Tuhan. Diingatkan, apa yang kamu rasain sekarang, mereka pun dulu pernah rasain loh. Mereka juga terluka. Makanya mereka jadi seperti itu. So, kesalahannya tuh bukan 100% pada mereka atau pada nenek kakek saya. Jauh dari sebelum mereka ada, sebelum pohon keluarga saya ada, manusia itu memang sudah terluka, jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Makanya dunia ini mengajarkan cara yang salah. Jadi orang yang melukai kita, itulah orang yang terluka. Serdadu-serdadu Romawi itu pasti sudah mengalami trauma, entah dibesarkan dengan cara yang salah, atau mengalami peperangan yang begitu sadis, sehingga mana ada orang normal bisa main judi ketika di depannya ada orang telanjang, berdarah-darah, terpaku, sekarat di kayu salib, kulitnya udah lepas semua, bisa dengan tenang membuang undi. Ada sesuatu yang sangat traumatis dari kehidupan para serdadu Romawi ini, dan Yesus bisa melihat itu. Dan yang kedua, kemungkinan besar orang yang melukai kita itu, mereka nggak tahu kebenaran. Atau mungkin mereka sudah kenal Tuhan, kenal kebenaran, tapi masih berproses. Saya pun sampai sekarang terkadang masih bisa melukai orang loh. Karena yang namanya belajar tentang siapa Tuhan dan bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus itu kan proses seumur hidup. Jadi orang yang melukai kita mungkin belum sepenuhnya tahu siapa Tuhan, atau bahkan nggak kenal Tuhan sama sekali. Seperti kasus saya dulu. Mama saya nggak punya komunitas, nggak punya support system, nggak punya mentor rohani, nggak tahu gimana caranya meresponi emosi yang benar ketika anaknya bikin masalah. Nah, bagaimana cara Tuhan melihat orang-orang itu, itulah juga cara Tuhan melihat saudara dan saya. Ketika kita melakukan dosa,
ketika kita melukai hatinya. Ingat loh, ada 3 hal yang harus kita ingat sebelum kita mengizinkan setiap emosi-emosi negatif yang kita alami membuat kita mengambil keputusan yang salah. Yang pertama, bahwa kita tuh butuh pengampunan juga. Tadi Tuhan Yesus ngelihat orang yang melukai dia dengan 2 cara yang tadi. Orang yang gak tahu kebenaran, orang yang terluka. Begitu juga dia melihat kita seperti itu. Sehingga Tuhan itu lebih seringnya meluputkan kita loh dari konsekuensi-konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Roma 3 ayat 23 sampai 24 bilang semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Konsekuensi-konsekuensi setiap dosa yang kita lakukan, baik yang nanti harusnya kita tanggung setelah kita meninggalkan dunia ini maupun di dunia ini, ada yang Tuhan dengan kemurahan hatinya luputkan. Itu siapa yang tanggung? Tuhan Yesus. Tuhan hidup udah begitu bermurah hati. Makanya minggu lalu saya mention, siapkah kita kalau dalam waktu 1 hari setiap dosa yang pernah kita lakukan dari lahir sampai sekarang dan konsekuensi yang Tuhan luputkan ditimpakan pada kita sekali jadi? Makanya bukannya Tuhan gak adil, bukannya Tuhan ngebelain orang yang menyakiti kita, tapi Tuhan itu sudah bermurah hati mengampuni kita. Dan dia minta kita melakukan hal yang sama untuk kebaikan kita sendiri lagi. Nah, itu yang pertama. Itulah yang harus kita ingat. Kita juga bukan orang yang sempurna. Kita pun melakukan dosa. Tapi Tuhan itu sudah murah hati sama kita. Bisakah kita belajar sama dia? Bermurah hati pada orang yang melakukan kesalahan sama kita. Karena kalau kita nggak mau, kalau kita pendam terus itu emosi negatif, yang rugi kita sendiri loh. Yang rugi adalah masa depan kita, relasi yang tadinya Tuhan udah siapkan, kita nggak bisa dapat. Ada yang curi. Nah, yang curi itu siapa? Itu poin kedua yang harus kita ingat. Refocus on the real enemy. Ada pribadi dan antek-anteknya nggak kelihatan, tapi dia punya pekerjaan mencuri, membunuh, dan membinasakan kita anak-anak Tuhan. Si iblis. Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Bukan pemerintah negara yang sudah Tuhan percayakan untuk menata negara ini ya. Ada di kata-kata terakhir nih, melawan roh-roh jahat di udara. Ada pribadi yang gak kelihatan, dia itu bukan sekedar konsep atau manifestasi emosi negatif manusia seperti yang diajarkan di ajaran-ajaran New Age. Iblis itu nyata dan dia masih bekerja. Dan dia punya tujuan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kalau kita izinkan kepahitan itu tinggal di hati dan pikiran kita ini lagi menjalani hidup sesuai dengan rencana musuh kita yang sebenarnya loh. Ada berkat-berkat yang akan dia curi. Bahkan dia bisa membunuh kita. Karena kalau orang terus-terusan pendam kepahitan, banyak ambil keputusan yang salah, hidupnya lama-lama berantakan, bahkan kadang kena penyakit. Dan bahkan dia bisa membinasakan. Ketika orang akhirnya melarikan dirinya itu untuk melupakan kepahitannya adalah dengan melakukan dosa berat yang diulang terus-menerus sampai akhirnya udah gak mau lagi dekat sama Tuhan. Ya kita binasa kalau tanpa Tuhan. Kita mau kemana setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia yang sementara ini? Saya percaya konsep tentang peperangan rohani ini adalah sesuatu yang penting. Tahun depan akan ada 1 bulan di mana secara khusus kita akan bicara tentang peperangan rohani ini. Tapi untuk sekarang, minimal yang bisa kita lakukan, janganlah jalani hidup kita ini sesuai dengan rencana si jahat, musuh kita, musuh Kristus. Karena dia itu rancangannya bukan damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau kita marah, kalau kita kesel, ingat-ingat lagi loh. Awalnya itu dari mana akarnya? Karena ada pribadi yang ini, yang mengajarkan cara-cara yang salah pada dunia, yang akhirnya diadopsi oleh orang-orang yang menyakiti kita. Dan akhirnya menimbulkan kepahitan dalam diri kita yang kalau kita pendam terus-terusan, ya akhirnya kita sendiri yang rugi. Jadi poin yang pertama ya, ingat-ingat lagi, kita juga perlu pengampunan. Yang kedua, ingat musuh sebenarnya siapa? Bukan orang yang menyakiti kita, tapi pribadi yang merusak kehidupan orang-orang yang melukai, orang-orang yang melukai orang yang menyakiti kita dan orang-orang sebelumnya yang melukai, ditelusuri terus sampai ke zaman Adam dan Hawa akhirnya. Dan yang ketiga, receive God's love. Inilah yang harus kita lakukan. Menerima kasih Tuhan.
1 Yohanes ayat 4, 19-21 sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Siapakah saudara-saudara kita? Bukan cuma orang yang baik sama kita, bukan cuma orang yang seagama, sepaham, sependapat sama kita. Semua manusia itu kan ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan. Bedanya ada yang udah kenal sama bapaknya, ada yang belum, ada yang baru kenal dikit, masih dalam proses, jadi belum tahu sepenuhnya tentang kebenaran firman. Namanya belajar ya, ada kesalahan kan. Itulah saudara-saudara kita. Dan Tuhan bilang kita pun harus mengasihi mereka. Tapi ini adalah suatu ayat yang merema begitu dalam di awal pertobatan saya. Mengasihi Tuhan itu caranya gimana ya kalau dipikir-pikir? Tuhan itu udah sempurna. Sebagai Tuhan dia tuh ada kita, nggak ada kita ya dia tetap Tuhan. Tetap berkuasa, pencipta langit dan bumi. Tapi dia tuh punya hati seorang Bapa. Kalau kita sayang sama orang, kita pengen orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang itu bahagia kan. Gimana caranya bikin Tuhan seneng? Ya sebagai seorang Bapa itu kan seneng kalau lihat anak-anaknya akur ya. Yang kedua, seorang Bapa tuh seneng kalau anaknya itu kehidupannya baik sesuai dengan rencana Dia yang adalah baik bagi kita. Karena itu mengasihi Tuhan itu sebenarnya adalah ketika kita mengizinkan Dia mengasihi kita. Ketika kita izinkan Tuhan sayang sama kita, disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Gimana caranya membuka hati terhadap kasih Tuhan? Kan kesannya abstrak banget ya. Ya langkah aplikatifnya tuh terdengar klise, tapi memang inilah caranya. Doa, firman, berkomunitas, sakramen. Melalui itulah kita bisa mulai berelasi sama Bapa kita di surga yang baik dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Bangunlah kehidupan doa yang rutin. Renungkanlah kebenaran firman setiap harinya untuk mencari tahu kehendaknya dalam kehidupan kita. Tapi kadang kalau misalnya hati kita udah begitu pahit, untuk doa aja susah. Ya itulah gunanya komunitas. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang udah kenal Dia duluan. Jadi kita membuka channel sebanyak mungkin supaya Tuhan tuh bisa berbicara sama kita melalui orang-orang yang udah kenal sama Dia duluan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya nggak tahu loh, saya bakal ada di mana sekarang kalau dulu yang namanya Heidi Awoy dan David Adinata itu nggak taat sama perintah Tuhan untuk ngurusin anak yang satu ini, yang lebih banyak menimbulkan masalah di komunitas daripada menjadi berkat di awal-awal pertobatan saya. Kakak rohani saya, mentor rohani saya dipakai sama Tuhan luar biasa untuk mengingatkan saya, menegur saya dalam berbagai hal. Karena itu saya mengundang bagi setiap saudara yang belum punya komunitas, you need community. Tinggalkanlah pesan kontak Anda di PIC kami di sosial media atau secara chatting juga boleh. Nanti kami akan menghubungi Anda. Mentor rohani saya, kakak rohani saya, teman-teman sel saya, itulah perpanjangan tangan Tuhan. Melalui mereka lah saya bisa kenal. Oh, Tuhan Yesus itu seperti ini. Tuhan Yesus itu sayang sama saya itu seperti ini melalui kehidupan mereka, melalui sharing mereka, melalui nasihat mereka. Dan dari situlah saya juga mulai termotivasi untuk membangun hubungan secara pribadi sama Tuhan. Seperti yang mereka juga lakukan. Membangun kehidupan doa, mencari tahu kehendaknya lewat kebenaran firman. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kita menemukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mau benar-benar menerima kasih Tuhan, kehendak yang udah kita tahu itu ya jangan cuma kita tahu, kita lakukan. Termasuk pengampunan. Ketika kita sudah mulai menerapkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari, disitulah kita bisa mulai melihat buah-buah kehidupan kita yang diubahkan. Saya udah cerita minggu lalu bagaimana saya berekonsiliasi sama keluarga saya yang awalnya begitu toksik. Saya mengasihi mereka dulu dari jauh. Saya berdoa sebelum ketemu sama mereka. Saya mengasihi dari jauh bukan berarti meninggalkan. Sebulan 1-2 kali saya pulang ke Bandung. Kadang-kadang reaksinya ketika ngobrol tuh masih ada lah luka-luka gesekan itu. Tapi saya berusaha. Dan kalau misalnya saya jatuh meresponi dengan salah, saya cerita sama teman-teman sel saya. Saya cerita sama pacar saya waktu itu, sekarang istri saya. Saya terbuka. Kita bisa berkomunitas, kita bisa melayani, kita bisa berdoa, kita bisa sakramen, pergi ke misa, baca firman. Tapi kalau kita nggak mau terbuka,
jujur dengan diri kita sendiri, mengakui bahwa kita ini terluka dan butuh pertolongan, ya pemulihan itu tidak akan datang. Jadi sebelum melepaskan pengampunan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Terbukalah dulu sama teman-teman komunitas, sama mentor, sama sharing partner. Minta mereka mendoakan. Curhatlah pada orang yang tepat. Jangan yang memprovokasi kita untuk malah melarikan diri ke dosa. Perlahan tapi pasti ketika hati ini mulai sadar betapa Tuhan tuh udah baik sama kita, murah hati sama kita, dan punya rencana yang luar biasa. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Jadi pengampunan yang tadinya begitu berat untuk kita lepaskan, perlahan tapi pasti kita bisa mulai ambil langkah-langkah itu. Kita mulai bisa memintakan berkat, dan pada akhirnya kita akan sampai di titik di mana kita bisa melakukan kebaikan bagi orang yang menyakiti kita. Keluarga saya dipulihkan, puji Tuhan. Papa, mama, kakak-kakak saya, adik saya malah lebih dulu dari saya. Semua sekarang dekat sama Tuhan. Papa, mama saya misa tiap hari, berdoa setiap hari. Papa meninggalkan bisnis kotornya. Kakak saya yang di Amerika bahkan bisa bikin kelompok doa loh di tempat dia bekerja. Semuanya berkomunitas. Tapi mungkin ada juga dari setiap saudara yang mungkin memiliki masalah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman bisnis. Dan sampai sekarang orang yang menyakiti Anda nggak berubah. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak melepaskan pengampunan, untuk tidak dekat sama Tuhan. Di Natal ini, Tuhan itu lagi mau menunjukkan, minggu lalu saya juga udah bahas, dia turun ke palungan yang kotor, yang dingin. Tandanya dia itu humble, murah hati. Dengan semua kekudusan dan kemahakuasaannya, dia mau tinggal di hati kita yang mungkin saat ini sedang dingin, sedang kotor seperti palungan. Tapi Yesus mau ada, mengubahkan hati kita. Dia punya masa depan yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Tapi untuk mencapai itu, kita harus melakukan bagian kita. Lepaskanlah pengampunan, supaya hati kita ini nggak dipenuhi lagi kepahitan. Sehingga kita bisa merespon, melihat opportunity yang Tuhan sediakan atau proses yang Tuhan mau kita jalani itu dengan tepat. Pikiran kita jangan lagi dipenuhi dengan dendam, dengan trauma, tapi lewat kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, semoga hari ini Tuhan menjamah setiap hati orang yang menyaksikan tayangan ini, memberikan mindset yang baru untuk bisa melihat setiap permasalahan yang kita hadapi itu melalui kacamata Yesus, lalu bisa meresponinya dengan tepat, melihat setiap orang yang menyakiti kita seperti Yesus memandang orang yang menyakitinya, dan meresponi dengan tepat. Yang 3 tadi itu loh, ingat kita juga butuh pengampunan. Ingat siapa musuh kita sebenarnya, sumber setiap permasalahan itu awalnya dari mana, bukan dari orang yang menyakiti kita, dan terimalah kasih Tuhan. Berkomunitaslah, bangunlah kehidupan doa, kehidupan saat teduh, merenungkan firman secara rutin, sakramen secara rutin, dan izinkan kasih Tuhan memulihkan Anda, membuat hati Anda seputih salju, sehingga sukacita Natal ini gak berakhir di tanggal 25 Desember atau 31 Desember nanti, tapi bisa terus Anda bawa di tahun depan. Walaupun kita ada di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, kalau kita punya hati yang bersih, yang putih seperti salju, kita jalani bersama Tuhan, yang adalah Allah yang pasti, yang dahulu, sekarang, selamanya tetap sama, setia mendampingi kita, dan akan membawa saudara dan saya keluar sebagai seorang pribadi yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau sekali lagi kami boleh diingatkan betapa Engkau tuh sayang sekali sama kami Tuhan. Kalau Kau sudah menyiapkan masa depan yang penuh sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Kau sudah siapkan orang-orang yang baik, orang-orang yang akan Kau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberkati relasi, karir, pekerjaan, segala sesuatu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kau sudah punya rencana yang paling baik Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami diingatkan ada bagian juga yang harus kami lakukan, bahwa kami harus melepaskan pengampunan, supaya hati kami ini gak dipenuhi lagi oleh kepahitan, supaya pikiran kami ini gak lagi dipenuhi oleh trauma, tapi dipenuhi oleh kasih-Mu dan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, yang sampai sekarang masih bergumul untuk bisa melepaskan pengampunan. Biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini pikiran dan hati mereka dibukakan. Curahkan rahmat-Mu Tuhan. Kami tahu lebih mudah ngomong daripada praktek, tapi biar hari ini kami semua mau belajar untuk melakukan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi melalui rahmat,
yang sudah Kau berikan untuk bisa memandang setiap orang yang melukai kami, untuk memandang setiap trauma yang kami alami, bukan lagi dengan kacamata yang dunia bilang normal, tapi dari kacamata Engkau Tuhan Yesus. Biar kuat kuasa Roh Kudus saat ini memberikan hikmat, mencurahkan rahmat bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biar hati kami boleh disucikan, dibersihkan, dan kami bisa meresponi setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami dengan tepat. Karena kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Kau izinkan ada, pada akhirnya adalah untuk kebaikan kami, karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita dan naikkan pujian penyembahan berikut ini sebagai ungkapan doa kita. Terimalah kasih Tuhan yang luar biasa yang akan memulihkan Anda. Dalam nama Yesus saya berdoa, Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.